Bus mendadak bersama The Brahms. Oke ya, adik-adik, mungkin juga Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini The Brahms menyampaikan Matematika 8 SMP semester 1 ya. Ini tepatnya ada di bab 3 ya, berjudul relasi dan fungsi ya. Perlu saya sampaikan ya, semua warga belajar bahwa materi relasi dan fungsi ini sangat esensial dan begini, terus terang ada sedikit keprihatinan. Kenapa? Yaitu ketika saya membaca beberapa referensi ya, bisa dari Google atau beberapa buku, itu tertulisnya ada miskonsepsi. Jadi ada sebuah kekeliruan begitu ya. Ada yang keliru itu karena terbalik, ada yang karena salah menyebut. Nah, di sini ya insya Allah semampu saya ingin meluruskan begitu ya. Tentu saja dalam satu part penuh, sehingga materi ini saya sampaikan hanya ada satu bagian, tidak ada bagian yang lain. Jadi hanya satu kali langsung tamat. Ini berbeda dengan bab-bab berikutnya. Harapan saya dengan tidak bersambung maka bisa dicermati ya, sehingga maksud awal saya ya untuk menyampaikan berbagai miskonsepsi ini sudah terekam dalam satu video ini, begitu ya. Oke, baiklah adik-adik, kita mulai tentang relasi dan fungsi, begitu ya. Kita awali yang pertama adalah relasi. Kata relasi tentu saja itu bermakna hubungan. Nah, secara umum begitu. Sedangkan di matematika ini didefinisikan sebagai bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan, oke ya, yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, maka sekali lagi sebelum belajar relasi, adik-adik sudah belajar himpunan, gitu ya. Nah, selanjutnya himpunan A ini dinamakan daerah asal, yang dikenal dengan nama domain. Selanjutnya himpunan B disebut daerah kawan, ya, itu yang dinamakan dengan kodomain. Dan anggota himpunan B yang dipasangkan dengan anggota himpunan A itu namanya ring atau daerah hasil. Jadi benar-benar anggota B yang punya pasangan ya dari anggota A, itu yang namanya daerah hasil. Maka ada nggak kemungkinan bahwa kodomain itu sama dengan ring? Nah, mungkin nggak ini terjadi? Bisa ya. Tapi apakah selalu? Tidak selalu ya, tidak selalu. Dalam hal ini maka dikatakan bahwa ring ya itu pasti subset dari kodomain ya. Ring itu himpunan bagian dari kodomain. Ini yang perlu tahu. Karena nanti di belakang ada sebuah polemik ya, bahkan ya sedikit perdebatan di kalangan akademisi. Itu yang benar kodomain apa ring gitu ya. Nah, nanti di belakang akan kita luruskan ya. Maka sejak awal ini harus difahami dulu bahwa ring ini adalah subset dari kodomain gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyajikan relasi ya? Ada 3 macam. Yang pertama dengan diagram panah. Misal ya, dari 4 siswa diketahui Andi menyukai matematika dan IPA, Bella menyukai IPA dan IPS, Caca menyukai matematika dan bahasa. Sajikan relasi di atas dengan diagram panah. Oke ya, bentar, maaf, ternyata anggotanya cuma ada berapa orang adik? Ada Andi, ada Bella, dan ada Caca ya. Berarti nggak jadi 4 tapi cuma 3 ya adik ya. Kita tulis dulu. Diawali dengan noktah ya. Di A berarti nama siswanya. Ada siapa? Ada Andi. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bella. Ini anggota himpunan A. Dan di sini ada Caca. Begitu ya, Adik ya. Oke, kemudian siapa yang di B? Kalau kita lihat di sini ada pelajaran matematika. Kemudian IPA, matematika IPA sudah. Kemudian IPS, oke. Lalu matematika sudah, kemudian bahasa. Berarti ada 4 macam adik. Yang pertama apa? Matematika. Yang kedua apa? IPA. Kemudian apa adik? Ada IPS. Dan terakhir ada bahasa. Gitu ya cara membuatnya adik. Jadi kita himpun ya
dari soal cerita itu. Sajikan relasi di atas dengan diagram panah gitu ya. Oke, ya mari kita kembali ke kalimat di soal bahwa Andi menyukai matematika dan IPA. Berarti Andi menuju matematika. Andi juga menuju IPA gitu adik-adik ya. Oke, kemudian bagaimana Bella? Bella adalah IPA dan IPS. Jadi Bella itu IPA ya toh, juga IPS. Itu Bella. Dan kemudian terakhir Caca adalah matematika dan bahasa. Oke ya. Caca adalah matematika, sana berarti ya. Dan juga bahasa gitu adik-adik ya. Mudah bukan? Mudah sekali. Jadi kita ikuti saja, kita nyatakan dengan diagram panah. Oke, baik. Inilah menyajikan relasi dengan diagram panah. Kemudian yang kedua, kita akan menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan ya. Dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, yaitu caranya adalah adik-adik dinyatakan dengan ekomazi. Jadi urutannya begitu. Dengan X adalah anggota domain, sedangkan Z-nya adalah anggota. Ayo, ini kira-kira kodomain apa ring? Z-nya adalah anggota kodomain daerah kawan atau ring daerah hasil. Ya, bagaimana itu? Ini sebenarnya hal ini nggak perlu menjadi perdebatan. Bagi yang menyebut ini adalah ring, misalnya, tapi langsung saya tulis ya. Bagi yang menyebut ini adalah ring daerah hasil, ya memang Z itu memang daerah hasilnya. Sedangkan bagi yang menyebut itu adalah kodomain, misalnya, gitu ya. Karena memang apa? Ring itu adalah subset dari kodomain, ya. Jadi ring itu pasti kodomain gitu loh. Jelasnya begitu. Sehingga boleh nggak dikatakan ring? Ya boleh. Boleh nggak dikatakan kodomain? Ya enggak apa-apa, gitu ya. Ini secara konseptual gitu. Apakah kalau dikatakan kodomain salah? Ya tidak. Wong kenyataannya itu semua pasti dalam kodomain. Kalau dikatakan ring apa ada kekurangan? Ya nggak kurang karena realnya memang ring itu. Tahu ya? Nah ini kita luruskan sehingga itu menjadi bukan suatu permasalahan gitu. Nah kemudian contoh ya. Nyatakan contoh 2A dengan himpunan pasangan berurutan. Ya maksudnya pada contoh 2A tadi. Jadi gini adik. Karena kita pakai data dari soal sebelumnya, oke ya. Kira-kira seperti ini soal sebelumnya. Kita tampilkan kembali, oke. Nah, begitu. Nah, mari sekarang perhatian. Nyatakan contoh 2A, jadi yang ini ya, dengan himpunan pasangan berurutan gitu. Mari kita nyatakan rame-rame. Berarti relasi ini ya biasanya R gitu ya. Dia adalah berupa himpunan pasangan berurutan kurung Andi, Z. Andi, matematika gitu ya, gitu ya, gitu. Oke, sorry ini gini, Andi, matematika gitu. Kemudian juga siapa? Di situ ada Andi gitu ya, dia masih berpasangan dengan apa? IPA. Oke, siapa lagi? Baru ke Bella. Perhatian, Bella dipasangkan kemana? Berarti yang hijau. Bella adalah IPA gitu ya. Ya lebih cepat, berarti berikutnya Bella, IPS. Oke. Lanjut lagi berarti Caca, matematika. Masih ada? Masih. Caca, bahasa gitu. Kurung kurawat tutup. Selesai. Inilah himpunan pasangan berurutan. Oke ya, begitu. Nah, kemudian bisa juga yang ketiga menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Nah, contohnya nyatakan contoh 2A berarti juga data ini tadi ya, adik-adik, dengan diagram Kartesius ya. Tentu saja kalau ini adalah domainnya adalah A, kodomainnya B ya, kita menyesuaikan A dan B.
tidak selalu harus X dan Z gitu loh, meskipun itu koordinat kartesius. Jadi menyesuaikan saja bahwa sumbu ini adalah himpunan A, sumbu tegaknya himpunan B gitu ya. Nah kemudian adik-adik, pada himpunan A ada 3 nama ya, kita buat aja 1, 2, 3. Siapa itu? Yang pertama ada Andi begitu ya, kemudian nanti ada Bella. Oke, selanjutnya ada juga Caca. Kemudian di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Siapa saja 4 itu? Misal di sini matematika. Kemudian di sini IPA. Kemudian di sini IPS. Tentu saja di sini adalah bahasa begitu ya. Maka Andi, matematika. Andi, matematika. Ini Andi, ini matematika. Berarti set gitu ya. Nah, begitu. Tapi Andi juga IPA. Berarti Andi juga IPA. Begitu caranya adik ya, berupa titik-titik. Kemudian Bella, IPA. Bella, ini Bella, IPA. Nah, begitu. Bella juga IPS. Berarti naik ya. Bella juga IPS gitu. Kurang Caca. Caca, matematika. Caca, matematika. Gitu ya, Dek ya. Dapatlah ini. Kemudian Caca, bahasa. Berarti naik ya, dari Caca naik sampai ke bahasa. Nah, inilah menyatakan relasi itu dengan diagram kartesius. Jadi 2A, B, dan C relasinya sama. Hanya kita nyatakan yang pertama dengan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Oke adik-adik, sudah ada gambaran ya. Jadi ingat, diagram kartesius di sini tidak harus angka-angka loh Dik ya. Tapi seringnya memang angka, tapi tidak harus. Ini bisa berupa nama orang, nama pelajaran, atau yang lain. Tentu saja itu menyesuaikan. Ngerti ya adik-adik ya? Oke, baiklah adik-adik, tetap semangat ya. Di bab ini perjalanan panjang ya. Oke, kemudian adik, berikutnya kita coba yuk latihan soal ya. Kita berlatih, adik-adik semuanya berlatihan. Jadi, latihan soal ini. Bahwa diketahui himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Relasi R dari A ke B adalah X ditambah Z sama dengan 6. Begitu. Ya, dengan X anggota A, Z anggota B. Berarti ini adalah anggota-anggota X, ini adalah Z-nya gitu ya. Tentukan R itu dengan yang A diagram panah. Baiklah adik, bahwa X tambah Z, jadi kita bisa bayangkan bahwa yang di sini ini adalah anggota-anggota X, di sini anggota dari Z. Ya. X tambah Z itu 6. Coba kalau 0 tambah berapa supaya 6? Tapi harus ada di B. Tidak ada ya Dek ya, karena 0 tambah 4 baru 4. Padahal 4 itu terbesar. 1 tambah berapa supaya 6 juga enggak ada. 2 tambah berapa supaya 6? Nah ini baru ada. Tentu 2 itu ditambah 4 gitu Adik ya. Terus berikutnya apa lagi? 3 tambah berapa supaya 6? Tentu saja ditambah dengan 3 gitu ya. Kalau 4 tambah berapa Dik supaya 6? Tentu saja ditambah 2. Ya selesai deh. Gampang ya adik-adik? Oh iya. Ya memang gampang, biarkan gampang. Oke. Kemudian kalau relasi ini kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Seperti apa? Himpunan berarti kurung kurawa. Anggotanya adalah, oke mari urut ya. Yang 2, 2,4. Oke, siapa lagi? 3, 3,3. Siapa lagi? 4, 4,2. Masih ada? Sudah tidak ada. Nggak ada ya? Berarti kurung kurawa tutup B, selesai. Ya, begitu pula dengan diagram kartesius adik-adik ya, sama sekali tidak ada susahnya ini. Coba gimana? 2,4. Oh, gampang banget ya. Nah, ini kebetulan angka, dan kalau angka ya lebih terbiasa. 3,3. Ini 3, ya Dek ya. Kemudian di sini adalah 3, 3,3. Terus 4,2 tentu jauh lebih mudah. Ya, tidak ada apa-apanya. Sudah selesai. Ya, 3 cara menyatakan suatu relasi. Kalau yang contoh di sini tadi adalah bukan angka, sementara yang di sini adalah angka-angka. Lengkap deh penderitaan kita. Loh, mosok menderita. Asik ya Dek ya, seneng ya. Oke. Nah, sekarang Adik
di latihan soal yang nomor 2. Mari kita coba. Nah, ini mulai hati-hati dan cermat. Perhatian. Nomor 2. Diketahui himpunan A 3, 4, 12, 18, 20. Himpunan B anggotanya 1, 2, 6, 8, 9. Relasi dari A ke B dinyatakan 2 kali. Nyatakan dalam diagram panah. Oke, baik. Berarti tentu ya kita membuat himpunan A. Ya, ini himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu siapa? 3, 4, 12, 18, 20. Gitu ya, Dik ya. Itu adalah A. Kemudian, perhatian, himpunan B kita buat ya sebagai kodomen. Kalau yang tadi domainnya. Ini kodomennya B 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik, 5 nokta. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu siapa? 1, 2, 6, 8, 9. Gitu ya. Relasi dari A ke B dinyatakan dengan 2 kali. Nah, di sini adik ya dan semua warga belajar harus mulai berhati-hati cara membaca yang benar. Ya. Cara membaca yang benar itu apa? Pertama, ya, adalah dibaca domainnya dulu. Ya, kemudian nama relasi baru kodomen. Ingat itu, ya. Jadi bukan relasinya dulu, bukan, karena itu nanti akan berbeda. Jadi urutannya pertama dari domain dulu, daerah asal, kemudian apa? Nama relasinya, baru kodomen, daerah kawan. Jadi begini. Kalau ini relasinya 2 kali, domainnya adalah A. Berarti misalnya gini. 3 ya, domainnya kan 3. Nama relasi 2 kali dari angka kodomen. 3 itu 2 kalinya berapa, kita cari ada enggak? Gitu loh. 3 itu 2 kalinya berapa? Gitu caranya. Ya mestinya kalau 3 itu kan 2 kalinya 1,5, padahal enggak ada. Berarti dia enggak punya pasangan. Ya. Coba sekarang kalau 4. Jadi domain dulu, 4 domain ya. Nama relasi 2 kali, 4 itu 2 kalinya siapa? Tentu 4 itu 2 kalinya 2. Gitu loh, ya. Jadi domain, relasi, kemudian kodomen. Kemudian lagi, misal 12 ya, Adik. Domain 12. Nama relasi 2 kalinya dari kodomen dari siapa? 12 itu 2 kalinya berapa? Tentu 2 kalinya 6. Gitu ya. Misalnya 18, domain 18, nama relasi 2 kali, kodomen kita cari. 18 itu 2 kalinya berapa? Tentu 2 kalinya 9. Gitu adik ya. Sementara 20 ya, 2 kalinya siapa? Mestinya 10, tapi karena nggak ada ya sudah. Gitu loh ya. Ini adalah tata cara membaca suatu relasi. Ya. Dan itu akan bermakna beda jika urutannya tidak seperti ini. Dan itu keliru adik-adik ya. Jadi maksudnya apa? Misalnya relasi dikatakan dulu. Jadi relasi katakan baru domain baru kodomen. Ini yang beberapa kesalahan tulis di berbagai referensi ada itu ya. Jadi misalnya dikatakan relasinya dulu misalnya 2 kali 3. Nah relasi kan 2 kali terus domain kodomen, 2 kali 3 adalah 6, akhirnya 3 ke 6, tuh beda kan? 2 kali 4 adalah 8, akhirnya 4 ke 8, tuh beda kan? Ya beda. Maka urutan tata cara membaca ini enggak boleh dibolak-balik ya, tidak boleh. Karena yang namanya relasi itu apa? Dari domain ke kodomen, maka domain dulu jenis relasi baru kodomen. Kalau terbalik gimana? Kalau terbalik salah adik-adik. Matematika itu ilmu pasti, ngerti ya? Oke, ini salah satu miskonsepsi yang juga saya sampaikan. Oke, baiklah adik-adik. Berikutnya di soal nomor 3. Ya, jangan sampai kebalik lagi karena kalau ini udah konsepnya kebalik sampai ke bawah kebalik akhirnya salah semua nanti itu fatal kan gitu. Adik-adik, diketahui A adalah 12, 15, 17, 19, 21. Oke. Kemudian B adalah himpunan ini, perhatian.
lebih dari 50 kurang dari 80 dan itu anggota bilangan bulat. Lebih dari 50 itu 50 nggak ikut adik, berarti mulainya apa? 51 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau boleh saya tulis himpunan B itu ya, karena ini penting, mulainya adalah 51 karena bulat, berarti terus berapa? 52 terus dan seterusnya, berakhir sebelum 80 berarti berapa? 79. Itulah B-nya. Sebagai apa itu? Sebagai kodomen daerah kawan ya. Kemudian adik-adik, relasi dari A ke B adalah 1/4 dari. Ya hati-hati. Ya tadi gimana? Berarti kalau bisa saya tuliskan A ya toh, domain terus nama relasi 1/4 dari kodomen yaitu B. Ini prinsipnya. Maka mari kita mulai ya. Ketika 12 kita ambil A-nya adalah 12. 12 itu 1/4 dari siapa? Tentu dari 48. Gitu adik ya. Betul? Oke. Kalau saya sebut A ya 12 sudah, berarti kemudian 15. 15 itu 1/4 dari siapa? Tentu dari 60. Gitu ya. Oke. 17 itu 1/4 dari berapa? Iya, berarti sama aja 17 kali 4 kali 2 34 kali 2 lagi berarti 68 gitu adik ya. 17, 15, 17 sudah, masih ada 19. Itu 1/4 dari siapa? Ya, berarti 19 kali 4. Tentu saja berapa adik? 76 gitu ya. Sementara itu 21 1/4 dari siapa? Tentu dari 84 gitu ya. Akhirnya kita dapatkannya akan seperti ini adik, di mana ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Nah sekarang hati-hati, ini ada sebuah jebakan ya, jebakan entah Batman entah Superman ya, bahwa tentu ini harus ada dalam ketentuan B, ketentuan dari kodomen. Kodomen itu mulainya 51, 52 dan seterusnya. Tentu saja ini ada sebuah angka yang sebenarnya memenuhi relasi tapi tidak ada dalam daerah kodomen. Berarti bagaimana? Ya tidak dipakai. Ya, orang B itu enggak ada angka 48, adanya mulai 51. Kalau 60 masuk, 68 masuk, 76 masuk ya, 76 karena tertinggi 79. Gimana Dek 84? Tuh, enggak kan? Berarti 84 tidak. Masya Allah ya. Begitu adik ya. Nah, maka nyatakan dalam ini nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan ya dalam soal ini. Tapi mohon maaf ya, kayaknya ini ada sedikit perlu dirubah pertanyaannya ya. Tentu saja adalah bukan ininya tetapi apa? Ringnya. Begitu ya. Daerah hasilnya itu siapa? Ya, berarti siapa? Tentu saja ini. Ya, yang memenuhi syarat. Dia adalah 60, 68 dan 76. Ini dia jawabannya, bukan yang lain. Ya. Enggak ada 48 karena 48 enggak boleh, tidak ada dalam B. Enggak ada 84 karena 84. Nah, gitu ya, Adik. Ngerti ya? Oke. Nah. Tahu ya? Tahu lah ya. Nah, soal kayak gini loh ya yang bikin adik-adik itu suka menjawab benar, tapi sebenarnya salah. Sungguh sangat menyakitkan hati. Oke adik, kita lanjut. Sekarang yang keempat ya. Latihan tentang relasi yang keempat. Baru relasi aja udah seru kayak gini ya, belum nanti fungsi. Oke. Adik-adik, jika P adalah 2, 3, 4, 5, 6, Q 6, 6, 7, 6 dan seterusnya. Jika R adalah relasi dari P ke Q, jadi P ke Q membagi habis, adik, membagi habis, maka berapa banyak anggota dari R itu? Ya udah, ya paling aman kita buat aja. Yuk kita buat yuk. Gini ya adik ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 adik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini adalah himpunan P. Sementara di sini 2, kemudian 3, 4, 5, lalu 6. Kemudian di sini ada himpunan Q beranggotakan 1, 2, 3, 4. 4 ada ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Siapa? 6, 6.
76 ya, 92 lalu 96 gitu. Nah, sekarang adik-adik membagi habis ya. Ingat, domain relasi baru kodomain. Berarti 2 membagi habis siapa? 66? Iya. 2 membagi habis 76? Iya. Ya, semua yang genap pasti habis bagi 2 ya. 92 iya. Kemudian 96 iya. Oke, adik. Gitu ya. Selanjutnya, 3 membagi habis berapa? Betul nggak ke 66? Betul ya? Oke. Kalau ke 76 bagaimana? Ingat ya, kalau ini misalnya 60 kan habis ya. Tapi terus sisanya 16 bagi 3 kan tidak, berarti tidak. Kalau 3 ke 92. Kalau 90 iya, 92 ya sisa 2 berarti tidak. Nah, 3 ke 96 tentu saja gitu. Betul? Oke ya, seperti itu. Adik-adik, sekarang gimana 4? Membagi habis 66 jelas sekali. Membagi habis 76 sangat iya. 4 membagi habis 92 oke. 4 membagi habis 96 pasti. Oke, adik-adik, keren ya. Gambarnya jadi asik banget. Kemudian 5 membagi habis berapa? 66 tidak, 76 tidak, 92 tidak, 96 tidak. Berarti nggak punya itu ya. Kalau 6 sekarang membagi habis 66 iya. Betul ya? Membagi habis 76 ceknya gimana? 6 kali 10 itu 60, sisanya 16. Bagi 6 tidak habis, berarti tidak. 6 92. 6 kalau 90 habis ya. Sisanya 2 berarti tidak. 96 ya jelas karena sisanya 6 gitu ya. 16 toh? Begitu. Nah, pertanyaannya adik ya adalah banyak anggota himpunan R gitu. Berarti apa? Ya sudah, banyaknya anggota himpunan R itu ya, jadi N dari R gitu adik ya, adalah dihitung saja coba warna ungu berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ditambah. Kemudian warna biru ada berapa? Ada 2 ditambah lagi. Warna apa ini dek? Yes, pokoknya ini ya 1, 2, 3, 4. Ada 4. 5-nya enggak. Kemudian tinggal warna hijau ada 2. Gampang sekali ya. 4 tambah 2, 6 tambah 6 ada 12. Set selesai. Gitu ya. Perlu ketelitian, perlu kecermatan di samping konsep yang benar gitu ya. Baiklah adik-adik, relasi telah kita selesaikan ya, satu subbab besar di bab ini. Dan sekarang kita lanjutkannya adalah tentang fungsi ya. Tetap masih semangat ya adik-adik, kita akan belajar fungsi. Oke. Nah, di fungsi ini adik-adik kita awali dengan pengertian, perhatian. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota A mempunyai pasangan di B ya, kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Adik-adik, sebenarnya gini, ini kan kalimat aslinya seperti ini ya. Kalimat gampangnya, coba subjek dari kalimat ini kan selalu anggota A, setiap anggota A. Berarti dalam satu kalimat bisa kita gabung. Relasi itu dikatakan fungsi ya, maksudnya relasi A ke B ya, jika anggota A ya, anggota A itu setiap, nah namanya setiap itu berarti harus habis. Ini dengan bahasa gaulnya dek ya, harus habis, tetapi ya tepat satu ya, artinya apa? Tidak boleh bercabang ya, berarti tidak bercabang. A habis dan tidak bercabang. Kata hubung yang tepat di sini adalah dan. Dan itu beda dengan atau. Kalau dan berarti harus dua-dua syarat memenuhi ya. Kalau atau kan salah satu saja sudah bisa. Dan ini adalah dan. Berarti harus 2 syarat. A habis dan tidak bercabang. Nah, kalau di soal ini fungsi atau bukan fungsi ya mudah sekali. Habis enggak? A habis. Ada cabang enggak? Enggak. Berarti ini adalah fungsi. Gampang ya? Habis enggak? Habis. Ada cabang enggak? Ada. Oh, ini cabang ini. Ya, berarti ini bukan ya, bukan fungsi.
Mudah sekali. Lihat A, nggak usah lihat B, yang penting A aja, kan A ya. A-nya habis, oke. Ada cabang nggak ada, berarti betul. Ini adalah sebuah fungsi. Di sini A-nya habis, waduh nggak habis. Ya udah, syarat 1 sudah nggak memenuhi. Tentu saja ini bukan fungsi. Ya, 1 fungsi, 2 mengapa bukan fungsi? Karena A-nya bercabang. 3 fungsi, 4 mengapa bukan fungsi? Karena A-nya tidak habis. Masya Allah, 4 contoh ini sudah sebuah desain yang sangat indah adik ya. Artinya mewakili dari kemungkinan-kemungkinan definisi yang ada. Ya sengaja Dopram sudah siapkan kayak gitu, oke ya. Baik adik, jika banyak anggota himpunan A adalah NA. Oke, kenali dulu NA, banyak anggota A, dan banyak anggota B adalah NB. Iya. Maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Lihat baik-baik di sini, jangan sampai terbalik. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B ternyata adalah NB pangkat NA. AB BA. Tuh, dibalik ya. Yang benar begitu ya. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. AB BA. Sebaliknya yang bawah, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah AB. Akhirnya seperti ini. Jadi ya, AB BA, BA AB. Gampang ya, mengingatnya gitu aja. Dipangkatkan adik ya, ngerti ya? Oke ya, tentu saja nanti kita perdalam di latihan soal aja. Baiklah, kemudian adik-adik. Di materi fungsi ini kita juga akan mengenal yang namanya korespondensi satu-satu. Apa itu? Suatu fungsi dari A ke B dikatakan korespondensi satu-satu jika ini syaratnya. Perhatian, setiap anggota A mempunyai tepat 1 pasangan di B. Dan sebaliknya. Iya, ya, dan sebaliknya. Kalau dibalik, berarti setiap anggota B mempunyai tepat 1 di A. Ya, dia 1 dan hanya 1. Itu dalam 2 arah. A ke B seperti itu, B ke A juga seperti itu. Ngerti ya? Itu korespondensi satu-satu. Ya, adik-adik. Berikutnya, sehingga karena tepat 1 gitu ya, maka A nggak boleh sisa, B nggak boleh sisa. Artinya apa? Artinya banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B ya, karena nggak boleh ada sisa baik di A maupun di B gitu ya. Berikutnya, nah ini adik, penting ini, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah tentu saja NA sama dengan NB yaitu N. Itu banyak korespondensi yang mungkin bisa dicari namanya N faktorial. Adik-adik, N faktorial itu apa? Operasionalnya adalah N kali N kurangi 1 kali N kurangi 2 kali dan seterusnya terakhir dikalikan 1. Nah, inilah yang namanya N faktorial. Gitu adik, banyaknya seperti itu. Kalau banyaknya korespondensi satu-satu itu N faktorial. Kalau banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, NB pangkat NA. Banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, NA pangkat NB. Gitu ya. Gampang, mudah sekali diingat ya. Oke, contoh misalnya ini. A anggotanya ABC. Berarti NA-nya berapa, Dik? Ada 3. B anggotanya 1, 2, 3. Berarti banyaknya anggota B, NB-nya ada berapa, Dik? Juga 3. Buatlah semua korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Nah, gitu. Ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu memang ada berapa. Semua yang mungkin itu ada berapa? Tentu saja ada N faktorial. N-nya berapa toh? 3. Berarti nanti sebanyak 3 faktorial. Bagaimana itu? 3 kali 3 kurangi 1 berarti 2 ya. 3 kurangi 2 berarti 1. Dan berakhirnya 1. Ya sudah, kan berakhirnya 1 faktorial itu. 3 kali 2 kali 1, 6. Wow. Berarti nanti harus ada 6 korespondensi.
Sementara The Prams hanya memberikan contoh sampai 3. Ya. Sampai 6-nya silahkan adik-adik latihan ya. Kalau ada masalah boleh diskusi ya di kolom komentar yang disediakan ya. Yang pertama misalnya ini. Gitu. Paling sederhana dulu ya. Betul adik? Iya dong. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya A-nya turun 1 tingkat. Tentu saja ini biarkan naik. Jadi keteraturannya jelas. Ini yang ketiga. Yang ketiga gimana? A-nya turun 2 tingkat. Ya. Kemudian B-nya kita urutkan dari atas. C-nya ke sana. Gitu adik. Oke ya. Ada berapa? Ada 6. Tapi ini baru berapa? Baru 3. Berarti kurang berapa adik? Kurang 3. Sebagai gambaran ya, mungkin adik-adik bisa enggak melanjutkannya, saya beri petunjuk ya, saya berikan petunjuk. Ini A-nya turun 1 ya, menjadi 2. Kemudian B-nya naik. Lah nanti yang berikutnya A-nya turun ini, B-nya turun, C-nya yang naik. Nah, kan udah beda. Lagi A-nya turun, C-nya ke 2, lah nanti ganti C-nya ke 1, B-nya ke 2 dan seterusnya. Sudah nambah 2 toh? Tinggal kurang 1. Silahkan dicari. Iya, kan adik harus berpikir ya. Harusnya tepat, yaitu ada 6. Oke, baiklah. Nah, berikutnya adik, yang ketiga. Kita belajar tentang notasi fungsi. Adik-adik, dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi fungsi itu huruf kecil. Seperti fungsi F, fungsi G, fungsi H, itu huruf kecil semua. Ya, maka nanti ke bawah nih huruf kecil semua. Harus huruf kecil. Kesepakatannya begitu. Nah, F.2 X panah Z dibaca F memetakan X ke Z. Berarti kalau ini apa, Dik? Bacanya F memetakan apa, Dik? X ke Fx gitu ya. Kalau ini berarti apa? F memetakan X kemana, Dik? Ke Z sama dengan Fx. Udah gitu aja bacanya. Gampang ya, Dik ya. Itu memahami notasi fungsi. Nah, Z merupakan peta dari X, ditulis Z sama dengan Fx. Begitu rumus fungsinya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke contoh. Baiklah. Adik-adik perhatian. Fungsi F memetakan X ke negatif 2X plus 4. Nah, saya baca dengan lengkap adik ya. Dengan daerah asal adalah himpunan nilai-nilai X, sehingga min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2X anggota B. B itu bilangan bulat. Tentukan daerah hasil F. Untuk tahu daerah hasil ya, tentu kita harus uraikan dulu domain fungsinya ya. Itu anggotanya siapa? Daerah asalnya ini loh, Dik, domain ya. Ada sama dengan berarti min 3 ikut. Terus min 2, terus negatif 1. Bagaimana 0? Masih ya? 1? Iya. 2? Tidak, karena nggak ada sama dengannya. Sudah kurung tutup. Ya. Nanti daerah hasilnya. Ya. Setelah itu rumus fungsinya. Berarti apa? Fx sama dengan negatif 2x ditambah 4. Gitu ya. Kita mulai. Untuk x-nya negatif 3. Berarti Fx, F negatif 3. Jadi x-nya diganti negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3 ditambah 4. Negatif kali negatif positif. Berarti ini adalah 6 tambah 4 berapa, Dik? 10. Gitu ya. Dan lagi kalau X-nya negatif 2. Yuk, berarti F dari negatif 2. Makin cepat ya. Min 2X berarti negatif 2 kali negatif 2. Gitu ya. Ditambah 4-nya tetap. Ini plus ya, 4 tambah 4 dia adalah 8. Untuk X-nya negatif 1. Yuk, F dari negatif 1. Ya. Negatif 2 kali negatif 1 ditambah 4. Di sini adalah 2 tambah 4. Tentu saja 6. Oke ya, masih, Dik? Masih. X-nya 0 yuk. Jadi F dari 0. X-nya diganti 0. Ya, ganti 0. Maka min 2 kali 0 ya. Negatif 2 kali 0, 0 tambah 4. Dia adalah 4. Langsung ya. Dan terakhir untuk X-nya 1. Coba, Dik, siapa F1? Negatif 2 kali 1 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 4 tentu saja 2. Gitu ya. Dan diminta daerah hasil.
Apa tuh daerah hasil itu? Tentu ring dari fungsi R-nya. Himpunan maka pakai kurung kurawa. Ya udah, yang kita tulis mana? Ini saja. Gitu ya. Ada jawaban yang ke sana. Ya enggak apa-apa, malah asik ya, Dek ya. Siapa itu? Dia ada 10. Kemudian 8, 6, 4, terus 2. Selesai. Itulah ring dari fungsi f ya, yang sesuai dalam soal ini. Gimana? Sampai sini belum ada yang susah ya? Enggak susah. Matematika itu asik dan menyenangkan. Orang bilang begitu. Kalau saya tambahin deh, matematika itu ngangeni. Wah, itu sudah intensitasnya luar biasa. Oke. Baiklah, sekarang nomor 4. Adik-adik, kita akan belajar tentang daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Tadi sudah begitu, tetapi direlasi. Jadi di relasi dan fungsi itu ada kesamaan. Dia punya daerah asal, domain, punya daerah kawan, kodomain, dan punya daerah hasil yaitu ring, gitu ya. Oke, adik. Nah, kalau fungsi dalam diagram panah ini sudah ada fungsinya, tinggal kita lihat domain daerah asal berarti semua himpunan di A. Siapa? Himpunan yang anggotanya A, B, C, D. Selesai. Kodomain yaitu daerah apa? Daerah kawan. Terdiri dari anggotanya himpunan semua yang di B. 1, 2, 3. Selesai. Lah siapa ring? Ring adalah daerah hasil. Ya. Berarti siapa? Si kodomain yang betul-betul dipasangkan dengan A. Berarti siapa? Hanya ada ini, tiganya nggak ikut. Himpunan 1,2. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi ini ring ini apakah kodomain? Jelas sekali yang tadi saya katakan di depan. Maksudnya itu loh, Dek ya. Oke, baiklah. Kemudian yang keempat, adik-adik, fungsi dalam bentuk f memetakan e ke fx. Nah, itu. Artinya dalam bentuk satu perumusan begitu. Kalau ini kan bentuknya diagram panah. Kalau dalam bentuk perumusan maka domain dan kodomain ya, jika tidak ada syarat-syarat tertentu maka artinya itu adalah bilangan real R. Kalau ada syarat tertentu ya kita ikuti saja. Sedangkan daerah hasil fungsi itu siapa? Tidak lain adalah himpunan nilai-nilai fx. Ingat ya, sebuah himpunan. Jadi ring itu sebuah himpunan, maka ada kurung kurawa yang terdiri dari nilai-nilai fx. Dan adik-adik itu tadi sudah saya lakukan sebenarnya ya. Di sini loh tadi saya anggap kembali bahwa ring itu himpunan nilai-nilai fx. Cocok banget ya dengan kalimat yang saya tuliskan. Oke. Iya, ternyata sudah kita jalani. Sudah berpengalaman ya. Tinggal kita belajar teorinya. Oke, terkirim biru terbaca. Iya, gitu ya. Adik anak-anak muda sekarang ya, milenial ya. Terkirim centang 1 ya, diterima centang 2 tapi hitam, terbaca dua-duanya biru gitu ya. Kalau setelah baca kecewa Pak Dik ya stiker ya gitu. Oke, baik adik, sekarang sampai kelima kita belajar tentang fungsi linier. Oke, fungsi linier. Kalau fungsi kuadrat nanti ada bab tersendiri ya, ketika adik-adik di kelas 9 semesternya 1 masuk di bab 3. Itu adik belajar fungsi kuadrat. Fungsi liniernya di kelas 8 ya, dia ada konektivitasnya. Oke adik, perhatian. Dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Itulah rumus fungsi linier. Dengan a-nya tentu nggak boleh 0. ab-nya elemen real. Kalau a-nya 0 berarti ini tidak ada. fx-nya b, namanya fungsi konstanta adik ya. Kalau a-nya 0 menjadi fungsi konstanta. Maka fungsi linier A-nya nggak boleh 0 pada bentuk AX plus B. Oke. Nah, ada hal yang sangat penting, sangat perlu, dan ini kadang-kadang banyak yang mengabaikan, baik itu adik-adik yang sedengan, yang pintar maupun yang jenius itu mengabaikan tentang ini. Maka ini penting. Kalau ya dalam fungsi linier grafiknya domainnya itu berupa bilangan bulat, maka grafiknya hanya berupa titik-titik. Sedangkan kalau domainnya bilangan real, maka dia berupa garis lurus gitu loh. Ini harus diperhatikan sangat, jangan sampai diabaikan. Berarti melihat domainnya bilangan apa, ini teramat sangat penting. Karena kesalahan melihat domainnya, maka berakibat salah fatal ke depannya, ya. Gitu. Apakah bulat ataukah real?
Gitu, harus diamati betul. Oke. Kalau real baru dia berupa garis lurus, tapi kalau bulat atau bahkan mungkin pecahan ya itu berupa titik-titik saja. Gitu Adik ya. Nah, sekarang kita coba. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x min 2 dengan domain seperti ini. Adik-adik, perhatian. Ini ada atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan negatif 2, maka negatif 2 ikut, cocok ya. Lalu karena ini bulat ya, ingat bulat, negatif 1, 0, 1, 2. Kenapa 3 nggak ikut? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Sudah ya. Oke. Sekarang adik, mari kita cari dulu ringnya, daerah hasilnya. Fx-nya 2x min 2. Padahal ini negatif 2, berarti 2 kali negatif 2 gitu ya, negatif 4 kurangi 2, maka negatif 6. Bagaimana? Oke ya, diganti negatif 1 X nya, 2 kali negatif 1, negatif 2 kurangi 2, negatif 4. X nya diganti 0, 2 kali 0, 0 kurangi 2, negatif 2. X nya diganti 1, 2 kali 1, 2, dikurangi 2, berarti 0. X nya diganti 2, 2 kali 2, 4, kurangi 2, 2, gitu ya. Sudah selesai ringnya ya. Setelah itu mari kita gambar grafiknya. Bilangan apa adik? Bulat saudara-saudara. Kalau bulat berupa apa? Titik-titik saja ya. Titik koordinat negatif 2, negatif 6. Ini negatif 2, negatif 6 berarti turun 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini ternyata ya. Maka mari kita hubungkan jadi sebuah koordinat adik-adik. Nah, setelah titiknya. Sementara itu negatif 1, negatif 4 turun 1, 2, 3, 4. Ini negatif 4. Nah, gitu ya. Ini turun ke sini. Di sinilah titiknya. Lalu 0, negatif 2. 0 ya, di X-nya 0, berarti sini ada ya negatif 2 di sini. Di sinilah titiknya. Wow. 1,0 datarnya 1, sini 1. Tegaknya tidak ada ya, sudah berarti di sini 2,2, 2,2. Oke. 2,2. Oh, begitu. Dek, perlu nggak dihubungkan dengan garis? Ayo, perlu nggak? Untuk soal A tidak perlu. Mengapa? Karena ini bilangan bulat ya. Berbeda dengan ini real. Adik-adik, kalau seperti ini ya, kita nggak perlu membuat tabel, nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Kenapa? Karena fungsi linear itu pasti nanti garis lurus, dan untuk membuat garis lurus cukup melalui 2 titik. 2 titik dihubungkan dengan garis lurus ya. Itu jadi nggak perlu tabel kayak gitu. Nah, siapa titik itu? Tentu saja dari yang terendah negatif 2 ya. Dan kali yang itu kita sudah hitung tadi. Negatif 2, negatif 6, negatif 2, negatif 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sini. Negatif 6. Kita hubungkan dulu. Set gitu. Inilah satu titik kita dapatkan. Kemudian batas tertinggi, kalau ini real adik ya, ya kita ngitungnya dengan 3. Dengan 3 ngitungnya ya. Jangan 2. Karena kan apa? 2,1 sampai 2,99999 itu masih daerahnya. Yang enggak daerahnya adalah 3, maka ngitungnya dengan 3. Coba kita cek kalau F3. Nah, di sini penting ini ya. Berarti 2 kali 3 kurangi 2. Berapa, Dek? 2 kali 3 adalah 6, kurangi 2 dia 4. Berarti 3,4 1 2 3,4 1 2 3 4. Wow. Ya, sumbu yang dibuat pas banget ya. Kayaknya The Pram sudah perhitungkan itu. Iya, pasti ya. Nah, terus gini adik, karena ini real, sekali lagi real, berarti harus berupa garis lurus yang dihubungkan oleh 2 titik. Wow, ini membuat garis lurus ya. Coba, The Pram akan membuat garis lurus tanpa penggaris. Iya, bismillah. Bismillah ya, tanpa penggaris. Iya, enggak bengkok-bengkok amat ini ya. Nah, kemudian adik, ada hal penting lagi, perhatian. 2-nya pakai sama dengan, berarti di sini harus jendol ya, tertutup. 3-nya tidak pakai sama dengan, maka ini berlubang. Penting itu ya. Jadi kalau gambar nggak pakai sama dengan harus berlubang di sininya. Kalau pakai harus tertutup. Misalnya ini pakai sama dengan ya, ini harus tertutup juga.
tentu saja di sini tadi sampai 3 kalau pakai sama dengan. Gimana? Sudah tahu ya? Gitu aja kok, gampang banget. Aduh, perjalanan jauh ya Adik ya. Tapi dengan lengkap Adik menyimak satu bab ini, maka akan sangat jelas gambaran tentang bab relasi dan fungsi, di mana itu akan menjadi dasar yang sangat hebat untuk materi-materi berikutnya ya. Oke, baiklah Adik-adik. Nah, ada 4 soal menanti kita. Tapi soal itu kan tantangan Adik ya, tentu saja asik banget ya. Tetap semangat, gimana ya? Dikerjakan nggak soal ini? Ayo Adik, kalau nggak langsung dipram tutup. Gimana Adik? Latihan sendiri atau dibahas? Dibahas. Nah tuh dipram dengar ya. Oke baiklah, kalau gitu kita bahas ya. Yang penting Adik tetap semangat mengikuti, semangat memahami ya. Kemudian keilmuan Adik-adik menjadi semakin hebat. Oke, kita mulai nomor 1. Bahwa diketahui A, B, C, D, E, B, 1, 2, 3, 4. Banyak pemetaan yang mungkin. Adik, pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Ingat, A-nya A, B, C, D, E. Berarti NA, banyaknya anggota A, ada berapa itu? Tentu 5. Gitu ya. Sementara B-nya 1, 2, 3, 4. Berarti NB-nya ada berapa Adik? Tentu saja 4. Gitu ya. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Wih, A ke B, katanya tadi dibalik. Berarti siapa? Kalau A ke B berarti NB berpangkat NA, gitu Adik ya. AB, BA. Dari tadi aku bilang gitu ya. Berarti berapa Adik? Tentu 4 pangkat 5. Ngerti ya? 4 pangkat 5 itu gimana ya? 4 kali 4 kali 4 kali 4 sampai 5 kali gitu ya. Atau lebih enaknya 4 kuadrat kali 4 kuadrat kali 4 itu lebih enak ya. Betul, 16 kali 16 ya. 16 kali 16 berapa? 256 lalu kali 4. Ya udah, berapa jawabnya? Nggak usah mikir, pasti lebih dari 256. Mana? Hanya ada 1 ya. 1024. Yeay, mudah sekali. Gitu Adik ya. Oke, baiklah. Adik-adik, kita lanjut nomor 2. Iya, kok asik ya ngerjakan soal? Iya dong. Emang siapa bilang bikin pusing, bikin ketagihan, bikin kangen ya. Ya matematikanya ya depramnya. Makasih adik-adik. Oke, sekarang nomor 2. Diketahui fungsi fx 5x plus 3 hasil dari f 3b min 3. Adik perhatian, ini x, ini 3b min 3. Ya mudah saja. Berarti apa? F dari 3b min 3 artinya semua X diganti dengan 3B min 3. Maka di sini 5X menjadi 5 kali X-nya diganti 3B min 3. Itu 5X. Lalu masih ditambah dengan 3. Gimana? Biasa banget ya Dek ya? Biasa. Yuk kalikan yuk. 5 kali 3, 15. 15B dikurangi 5 kali 3, 15 ditambah 3. Apa jadinya Dek? Dia adalah 15B dikurangi dengan 12 ya. Selesai langsung terjawab. Dia adalah D. Wow, bikin iri aja ya. Konsepnya susah, ngerjakan soalnya gampang ya. Oke, sekarang mari di nomor 3. Adik-adik, fungsi H dinyatakan dengan HX sama dengan AX plus B. Oke, jika H3 adalah min 4, yuk H3 negatif 4. Apa toh H3 itu? X-nya diganti 3. A kali 3 berarti 3A ditambah B. Langsung gitu adik ya. Kemudian juga ada H5. H5 adalah negatif 10. Itu adik. Berarti A kali 5 ya. Maka apa itu? 5A ditambah B. Itu negatif 10. Nanti ditanyakan H negatif 2. Ini ya, itu berapa? Oke, baiklah adik-adik, perhatian semuanya. Berarti, ya ini langsung aja kita eliminasi B dan B. Oh langsung sama, tambah apa kurang? Kurangi ya. Oke, sehingga siapa adik? 3 dikurangi 5 negatif 2A, negatif 4 min negatif 10 ya, berarti plus ya. Negatif 4 ditambah 10, tentu saja berapa? Dia adalah 6 ya.
dari sini ketemulah nilai A, Adik. 6 dibagi negatif 2, tentu negatif 3. Oke, A-nya sudah ketemu. Begitu A-nya ketemu, maka kita bisa cari B. Ya, tetap di kanan, ini kiri. Berarti negatif 4 dikurangi 3A, gitu ya. Negatif 4 dikurangi 3 kali A-nya tadi negatif 3. Berarti apa? Negatif 4 ini jadi plus ya, tambah 9. Sama aja, 9 dikurangi 4. Berapa, Adik? 5, ya, B-nya 5, A-nya 3, ya. Nah, setelah itu berarti kita sudah tahu sebenarnya HX itu siapa. A-nya negatif 3, AX, A kali negatif 3, negatif 3A ditambah dengan B. Ditanyakan H negatif 2, X-nya diganti negatif 2. Negatif 3 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif, 3 kali 2 adalah 6, ditambah B, B-nya adalah 5. Berapa coba? 6 tambah 5, 11 saudara-saudari. Iya, jawabannya adalah C. Wow, asik ya. Nah, soal terakhir, soalnya nggak panjang ini, pendek, tapi cukup menantang ini ya. Kita diajak berpikir, Adik. Perhatian, fungsi fx plus 1 sama dengan fx plus 10. Fx plus 1 sama dengan fx plus 10. Wow. Jika F1 sama dengan 30, maka nilai F 200. Udah, kalau udah soal gini udah level-level OSN nanti ya. Bukan lagi level UN, bukan lagi soal harian, tapi udah level OSN. Ya enggak apa-apa ya, kita sudah, kalau yang gampang-gampang sudah ngerti, maka harus ditingkatkan ya ke level pengayaan. Enggak masalah. Kira-kira gimana ini? Gimana, Adik? Dibahas enggak nomor 4? Ayo bahas enggak? Enggak ya, enggak usah ya, untuk latihan aja ya, Adik ya. Kan tadi udah lama dengan The Pram, mungkin udah hampir 1 jam ya. Dibahas enggak, Adik? Coba-coba saya dengar dari adik-adik. Bahas. Wah, berarti adik harus tetap semangat. Boleh, The Pram akan bahas, tapi adik semangat mengikuti. Karena memang 4 ini istimewa ya, istimewa sekali ya. Berbeda dari soal-soal yang lain. Oke, baiklah, ikuti baik-baik. Adik-adik, perhatian. Kita diketahui fx plus 1 sama dengan fx ditambah 10. Kita tulis itu. Selain itu juga diketahui bahwa F1 bernilai 30. Jadi kita punya 2 data ini, diam-diam gitu ya. Ini dan itu, ini data kita. Nanti ditanya F200, inilah pertanyaannya. Wow, keren banget. Gimana ini ya? Oke, gini adik, pola pikirnya. Coba, sebenarnya ada sebuah indikator di soal ini. Yang diketahui F berapa? F1 kan? Nah, ini sebuah titik terang kita untuk melangkah. 1 itu apanya toh? Tentu saja X-nya. Untuk X-nya sama dengan 1, mari kita lihat ke rumus ini. X-nya diganti 1, berarti F kurung X-nya ganti 1. 1 ditambah 1, gitu ya, Dek ya? X-nya ganti 1 kok ya. Sama dengan Fx, X-nya ganti 1, F1 lalu ditambah dengan 10. Gitu, Adik, ngerti ya? Berikutnya apa? Ya udah, 1 tambah 1, masa nggak tahu? F2 ya, Dek ya. Nah, F1-nya itu diketahui, Adik. Kita pakai 30 ditambah 10, gitu ya. Oke. Ini untuk X-nya 1. Kita nanti suruh rumuskan 200 ya. Berarti kita akan bereksperimen dulu, Adik. Misal X-nya 2, yuk seperti apa? Berarti Fx plus 1, X-nya ganti 2, 2 tambah 1 sama dengan Fx, maka F2 ditambah 10. Adik-adik, F2 itu sebenarnya sudah kita hitung loh, Dek. Berapa F2 itu? 40, dan itu kepake di sini. Berarti di sini apa? 40 ya ditambah 10 gitu. Aslinya begitu. Tetapi kalau pengen menemukan pola, tampaknya ini nanti adalah pola, maka kita biarkan 30 ditambah 10 itu F2 masih ditambah 10. Gitu, Adik, ya. Nah, ini sudah ada polanya ternyata. Apa? 30 ditambah 2 kali 10. Ya. Ini untuk X-nya 2. Ya.
Berarti di sini menjadi F berapa ini, Dek? F3 gitu ya. Oke. Sebenarnya polanya sudah kelihatan ini, Dek. Sudah ketahuan ini. Ya. Tapi kalau penasaran enggak apa-apa. Ya, ini kalau penasaran aja. Dan kayaknya Adik penasaran. Satu langkah lagi, kita misalnya X-nya 3 coba. Berarti F yuk 3 ditambah 1. Ya. Berarti sama dengan Fx. Fx adalah F3 ditambah dengan 10. Gitu ya. Sementara F3-nya adalah ya 30. Ini F3 perhatian. Ditambah 2 kali 10. Terus masih ditambah lagi dengan 10. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan 30 ditambah 2 kali 10 tambah 1 kali 10. 3 kali 10. Gitu. Ya. Nah, sekarang adik-adik semuanya. Ini asik banget, Adik. Perhatian. Ketika X-nya 1, maka di sini 30 ditambah 1 kali 10. Aslinya kan gitu. Ketika X-nya 2, maka di sini 30 ditambah 2 kali 10. Lihat itu. Ketika X-nya 3, maka di sini 30 ditambah 3 kali 10. 30-nya selalu sama, 10-nya selalu sama. Yang berjalan ternyata Pak, 1, 2, 3, tergantung nilai X. Oh, begitu ternyata ya. Berarti adik-adik, berapa nilai F200? 200 itu sebenarnya berapa toh? Kan X plus 1. Tidak lain adalah F berapa plus 1? 200 itu 199 ditambah 1. Gitu ya, Dek ya? Ya, berarti X-nya ini, X-nya ini. Maka pasti hasilnya 30 ditambah X kali 10. Ya, X-nya berapa? 199 lalu kali 10 berdasarkan ini. Tahu ya, Dek ya? Maka hasilnya adalah 30 ditambah ya berapa ini? 1990. Iya, masa kesulitan jumlahnya? Ya, 1990 ditambah 30 tambah 10 2000, sisanya 20. 2020 saudara-saudara, tahun sekarang. Wah, asik banget soal ini. Wow, keren ya. Tentu saja soal yang layak di KSN, kompetisi sains nasional dari materi fungsi ya. Dan saya masih banyak lagi adik kalau sudah ke KSN. Insya Allah nanti The Prams dalam video tersendiri akan mengupas tuntas, akan membedah soal-soal KSN matematika SMP ya. Oke, baik, begitu adik, dari awal sampai akhir ya, perjalanan panjang, tapi insya Allah adik akan semakin menguasai tentang relasi dan fungsi, bahkan sangat dalam, termasuk sudah diluruskan miskonsepsinya. Tetap semangat belajar adik ya. Oke, Jenius Mendadak bersama The Prams.